Ini kali ini pertemuan keberapa ini ya? Kelima atau keenam ya? Lupa, sampai lupa. Karena saking lamanya Pak Marjo tidak bersama dengan adik-adik sekalian. Ya, adik-adik sekalian, setelah pertemuan pertama di bulan Februari, ya ternyata di bulan Maret, Februari akhir sampai Maret itu kami harus istirahat ya karena kena Omikron itu. Betul, Omikron katanya tidak bahaya, betul, tidak bahayanya betul, tetapi ternyata itu menyakitkan, benar itu ya. Karena saya kesembuhan artinya 100% itu pulih itu makan waktu 1 bulan setelah terkena Omikron itu. Ya, baik. Nah, adik-adik sekalian dan mahasiswa, saya akan mencoba melanjutkan apa yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Dr. Agus Triyono ya. Nah, kita akan bicara tentang prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan. Apakah ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Agus? Kalau sudah, saya akan maju ke berikutnya. Gimana, mahasiswa? Oh, sekarang masuk pertemuan ke-6. Ya, betul ya. Oke. Baik, kalau begitu ini adalah pertemuan ke-5 dan ke-6 ya. Nah, tentang prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan. Kalau kita nanti ya membaca bukunya Pak Prof. Akib ya, baik itu yang politik hukum maupun yang global dan regional, termasuk nanti di dalam bukunya Pak Akib untuk penegakan hukum lingkungan ya, paling tidak ada buku. Nah, kita perhatikan, kita lihat terkait dengan prinsip dasar hukum lingkungan itu. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab negara. Ya. Prinsip tanggung jawab negara itu sebuah prinsip yang bersifat universal ya dalam hukum lingkungan. Mengapa dikatakan universal? Karena memang ini berlaku secara menyeluruh ke seluruh negara-negara di dunia, ya. Dan ini sifatnya adalah pencegahan. Sifatnya pencegahan. Artinya bahwa negara bertanggung jawab di dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Tentu, saudara, prinsip ini nanti akan diejawantahkan atau diwujudkan dalam bentuk norma. Ya. Kalau prinsip atau asas itu kan biasanya tidak dalam bentuk norma, ya. Itu kan ajaran. Nah, prinsip ini memiliki 2 dimensi. Yang pertama adalah memberikan hak kedaulatan kepada negara untuk memanfaatkan sumber daya alam berdasarkan kebijakan lingkungannya masing-masing. Jadi dalam ranah prinsip tanggung jawab negara, maka negara diberi hak berdaulat, artinya berhak untuk mengatur tersendiri. Tidak tergantung dan tidak bisa diintervensi oleh negara-negara lain. Tetapi di sisi lain, ya, selain memberikan hak kedaulatan dalam memanfaatkan sumber daya alam, prinsip ini juga memberikan tanggung jawab kepada negara untuk memastikan
bahwa aktivitas di dalam negara, di dalamnya atau di dalam yurisdiksi negaranya itu tidak akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Apakah kerusakan lingkungan di negaranya sendiri saja? Tentu tidak. Ya, itu akan terkait dengan jangan sampai aktivitas di dalam negeri itu menyebabkan juga kerusakan lingkungan atau polusi atau kerusakan lingkungan di negara-negara lainnya atau di kawasan luar yurisdiksi negara yang bersangkutan. Nah, saudara, jadi ini menurut saya ini dua mata pisau ya. Artinya di satu sisi negara diberi kedaulatan untuk mengelola memanfaatkan sumber daya alam itu, monggo silahkan, bebas. Tidak ada orang yang bisa intervensi. Tapi ingat, kebebasan itu tentu ada batasannya. Apa batasannya? Yaitu tidak menyebabkan kerusakan atau timbulnya pencemaran lingkungan bagi negara-negara tetangga kita. Maka kemarin tatkala ada kebakaran hutan, kemudian asapnya itu sampai ke Malaysia dan ke Singapura, itu kan kita juga mendapatkan perhatian dunia. Ya, artinya apa? Indonesia ini berarti tidak bertanggung jawab di dalam pemanfaatan sumber daya alamnya. Kenapa? Karena menyebabkan udara di negara lain itu tercemar. Nah, gitu loh ya. Makanya kan ini keras sekali di dalam mengendalikan supaya di dalam pembukaan lahan pertanian di kawasan hutan ataupun di kawasan hutan produksi ataupun mungkin di luar kawasan hutan pun di dalam membuka lahan itu harus menghindari adanya pembakaran lahan tadi. Ya. Dan siapa nanti yang terbukti melakukan pembakaran lahan itu ada sanksinya dan akan diproses. Ya, itu prinsip yang pertama. Yang berikutnya tadi, prinsip yang pertama ini ternyata sudah diakui di dalam prinsip yang ke-21 Deklarasi Stockholm dan prinsip yang kedua, Deklarasi Rio de Janeiro. Artinya apa, saudara? Tadi tentang kebebasan, hak kedaulatan negara memanfaatkan sumber daya alamnya, tapi di satu sisi juga jangan sampai pemanfaatannya, jangan sampai merugikan negara tetangga, itu sudah diatur. Ya, nah itu secara internasional, secara kesepakatan internasional tentu yang ikut di dalam deklarasi itu tentunya ya. Nah, secara nasional di mana? Ternyata secara nasional pun juga diakui di dalam pasal 2 huruf A Undang-Undang 32 2009 dan penjelasannya. Itu prinsip yang pertama ya. Jadi prinsip tanggung jawab negara di dalam mengelola dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan itu ya. Itu. Yang kedua, yaitu prinsip kelestarian dan keberlanjutan. Nah, apa, saudara? Maknanya, setiap orang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Jadi, saudara, sebenarnya tanggung jawab untuk melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup tidak semata-mata hanya di tangan pemerintah, tidak hanya dari sisi negara atau pemerintahnya. Tapi di sini tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Di dalam prinsip kelestarian dan keberlanjutan, setiap orang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem
dan juga di dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Jadi adik sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kemudian kita berlaku suka buang sampah, suka nebang pohon, suka memboroskan air waktu nyuci kendaraan bermotor, atau pada waktu mandi, itu satu bak air mandi yang ukuran 1 meter kubik itu habis untuk mandi karena mandinya bisa setengah jam, ya kan? Nah, ada ya Pak orang mandi sampai setengah jam, ada gitu loh ya. Nggak tahu yang dicuci itu apa saja, ya. Nah, asalkan tidak sampai menghabiskan 1 batang sabun aja sekali mandi. Kalau itu kan bahaya sekali. Itu juga termasuk tidak bertanggung jawab dalam upaya pelestarian daya dukung ekosistem. Adik-adik ya. Oke. Jadi prinsip kedua itu. Nah, terus prinsip ini juga ada kaitannya dengan prinsip keadilan, baik keadilan antar generasi maupun keadilan dalam satu generasi, Saudara. Maka ada pepatah mengatakan bahwa apa yang ada di dunia ini sebenarnya bukan milik kita, tetapi ini adalah titipan anak cucu kita. Nah, kalau kita ingat kata-kata itu, maka pasti akan kita berlaku bertanggung jawab terhadap lingkungan kita. Tidak akan berlaku boros, tidak akan laku merusak lingkungan, justru Anda harus menjaga, suka menanam pohon, suka merawat tanaman, dan sebagainya. Ya, oke. Loh, apakah hanya untuk generasi yang akan datang? Bukan, tapi juga sesama kita. Gitu loh, ya. Termasuk juga kita adil terhadap sesama kita satu generasi. Ya, oke. Maka di dalam kehidupan di dunia ini kan seringkali bergonta-ganti ya. Artinya gini, satu wilayah hujan, satu wilayah panas, satu wilayah jadi padang gurun, satu wilayah nanti malah jadi tanam tumbuh dan sebagainya. Yang tadinya hutan lebat jadi padang gurun, yang tadinya padang gurun menjadi lahan pertanian subur dan seterusnya. Itu akan berputar kehidupan itu. Ya. Maka supaya perubahan iklim dan perubahan apa yang di dunia itu tidak begitu cepat, maka umat manusia punya tanggung jawab, punya kewajiban. Nah, Saudara, secara internasional apa yang kita lakukan ini, apa yang kita sampaikan ini prinsip kepelestarian dan keberlanjutan, dan ini adalah tanggung jawab kita bersama, itu diakui juga di dalam prinsip ketiga Deklarasi Rio Janeiro. Juga diakui di dalam pasal 2 huruf B Undang-Undang 32 2009. Coba nanti kita lihat undang-undangnya. Juga di dalam prinsip ketiga Deklarasi Rio Janeiro itu isinya seperti apa. Ya. Oke. Memang begitu, kita melihat prinsip-prinsip asas-asasnya demikian. Jadi adik-adik sekalian, nanti kalau adik-adik mau menulis naskah publikasi, naskah ilmiah dan sebagainya, itu luar biasa kalau adik-adik juga bisa mengembangkan, bisa menganalisis, bahkan mungkin bisa menerjemahkan prinsip-prinsip dasar di dalam pengelolaan lingkungan hidup ini. Ya. Tadi satu, tanggung jawab negara, yang kedua prinsip pelestarian dan keberlanjutan. Wujudnya di mana saja dan apa saja. Ya, baik. Itu nanti kita lihat. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah prinsip kehati-hatian. Ya. Oke. Prinsip kehati-hatian terkait dengan pencegahan dini terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Ya, terhadap pemanfaatan lingkungan itu. Dan prinsip ini mengharuskan pelaku usaha untuk melakukan pencegahan dini. Misalnya di dalam bentuk analisis terhadap risiko lingkungan yang mungkin saja terjadi. Sekecil apapun, ya, itu harus dilihat. Karena di dalam manajemen risiko seperti itu. Sekecil apapun harus kita perhitungkan dan kita perhatikan. Ya.
Nah, ini juga menjadi miris tatkala adanya ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan. Kenapa? Karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi gini, seringkali kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, itu sebenarnya kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, itu merusak dan mempercepat suhu udara, ya. Dan itu nggak kita sadari, dan itu dianggap sebagai alasan pemaaf, kan nggak bisa, ya. Maka kita tidak boleh, karena ketidakpastian terkait dengan dampak suatu usaha, karena kita tahunya, ya. Kemudian kita menunda adanya langkah-langkah untuk melakukan meminimalisir atau menghindari ancaman pencemaran tadi. Nggak boleh, ya. Oke. Justru itulah maka ini harus kita pelajari terus. Kita pelajari. Oke. Karena seringkali apa yang kita lakukan itu ternyata, menurut pendapat umum, nggak ada masalah, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya secara lingkungan itu merusak dan sangat berbahaya. Ya, misalnya kemarin ada yang anak-anak kecil, ya, kalau di TV itu kan yang dibawakan oleh Cak Lontong itu, ya. Itu ada gerakan dari anak kecil ini untuk menghindari dan tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan alat-alat elektronik, khususnya batu baterai. Baik batu baterai yang dipakai untuk handphone, atau radio, atau alat-alat elektronik yang lain, dan sebagainya. Itu barangkali kita karena nggak ketahuan, kita nggak tahu, nggak ada masalah, padahal itu masalah besar. Ya. Karena di dalam batu baterai itu mengandung zat-zat yang itu akan susah diurai dan itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Misalnya seperti itu, ya. Oke, makanya kita harus perlu ada prinsip kehati-hatian. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, prinsip keadilan. Nah, sebenarnya tadi kita sudah singgung di atas, ya, tatkala kita bicara tentang prinsip yang kedua tadi, ya. Di dalam prinsip keadilan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Nah, saudara, ini juga menarik sekali, dan ini juga sedang tren, ya, terkait dengan persamaan gender atau pengelolaan lingkungan perspektif gender. Nah, itu, ya. Karena banyak sekali justru malah di negara-negara maju itu wanita itu dianggap tidak berperan, ya, di dalam melakukan pencegahan dan pengelolaan lingkungan itu. Tapi ternyata kaum perempuan ini justru banyak yang sudah melakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan itu secara baik. Ya. Oke. Nah, yang dimaksudkan keadilan di sini apa? Dimaksud keadilan di sini adalah keadilan dalam hal memperoleh perlakuan yang sama dalam hal akses terhadap sumber daya alam, distribusi manfaat, dan beban secara proporsional. Ya. Serta peluang yang sama dalam memperoleh manfaat dari sumber-sumber ekonomi, serta dalam menanggung kerugian akibat proses pembangunan. Nah, cuma persoalannya nanti kalau keadilan ini kita akan kaji lebih lanjut, ini termasuk keadilan distributif atau keadilan
yang mana? Ya. Karena tatkala nanti kita belajar tentang ada mata kuliah sumber daya politik hukum sumber daya alam, ya di sana tertera bahwa keadilan terhadap sumber daya alam khususnya tanah itu seyogianya. Nah, itu di Indonesia seyogianya diterapkan yang namanya keadilan diskriminatif. Ya. Bukan keadilan proporsional. Ya. Dikatakan diskriminatif di sini tapi dalam pengertian diskriminatif positif, bukan diskriminatif negatif. Ya. Seperti di Malaysia, Saudara, di Malaysia itu terkait dengan distribusi manfaat atau distribusi terhadap sumber daya tanah, di sana dilakukan secara diskriminasi. Artinya, bagi orang-orang Melayu, ya, itu akan diperlakukan istimewa dibanding dengan masyarakat yang lain. Kan di sana kan ada dari keturunan Arab, ada keturunan Cina, ada keturunan India dan sebagainya. Dia akan memperitoskan yaitu masyarakat Melayu. Kenapa? Karena memang dari dasarnya sendiri itu masyarakat Melayu itu ya dari sisi modal sosialnya itu biasanya lemah dibanding dengan kaum pendatang. Ya. Kalau kaum pendatang itu biasanya modal sosialnya sudah kuat, sudah tinggi. Maka untuk mereka itu ya perlu kita bedakan. Ya, gitu loh. Nah, tapi kan untuk wawasan seperti untuk wacana seperti ini kan di Indonesia belum bisa. Kalau di Indonesia semuanya sama. Siapapun warga negaranya, yang penting dia adalah warga negara Indonesia, dari manapun dia asalnya, dia akan diperlakukan sama. Nah, ini akan bahaya. Kalau menurut saya loh ya, karena ini sampai hari ini memang keadilan terhadap sumber daya alam khususnya adalah agraria, itu karena kita menerapkan keadilan yang distributif tadi, itu tidak menjamin bagi kalangan masyarakat Indonesia asli misalnya. Artinya kalau dulu kan dibedakan pribumi gitu loh ya. Oke. Nah, itu penyebabnya. Oke ya. Baik, itu prinsip keadilannya. Yang berikutnya kelima ya, yaitu prinsip pencemar membayar. Nah, ini juga harus kita. Prinsip ini bermakna bahwa pencemar lingkungan wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya itu. Nah, ini nanti, saudara, akan prinsip ini atau asas ini juga akan dirumuskan dalam sebuah norma. Nah, di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sudah muncul di sana di dalam pasal 14 huruf H dan pasal 42. Ya. Nah, apa tujuan utama prinsip pencemar harus membayar? Yaitu internalisasi biaya lingkungan. Itu loh ya. Artinya apa? Di sini prinsip pencemar nanti ya sudah seyogianya tuh ya. Siapa yang melakukan pencemaran, pengrusakan lingkungan, dia harus mengganti, harus memperbaiki, kan begitu. Ya. Karena kalau tidak seperti ini, ya, nanti tidak akan ada yang namanya keseimbangan yang adil. Ya. Oke, jangan sampai ini nanti ditanggung ya perbaikan dan pengembalian dalam keadaan semula ditanggung oleh semua masyarakat, termasuk yang tidak berdosa, termasuk yang tidak berbuat. Nah, kan nggak adil kalau gitu. Oke ya? Oke. Itu yang disebut tentang prinsip pencemar membayar. Ya. Tapi
kalau kita lihat dari sisi ketuhanan yang Maha Esa ya, adik-adik rasanya kita jauh memang ya, nggak bisa kita bandingkan dengan yang berkuasa ini. Kenapa, saudara? Karena matahari itu bisa menyinari siapapun, baik yang berbuat dosa maupun tidak berbuat dosa. Semuanya diperlakukan sama. Kan begitu ya. Apakah ada yang dosanya banyak kemudian terima mataharinya sedikit? Kan enggak. Ya. Nah, gitu. Baik. Itu yang berikutnya. Prinsip penanggulangan pada sumbernya. Nah, gini. Ya. Oke. Maka saudara, ini nanti juga akan diterapkan, dituangkan di dalam sebuah norma. Prinsip penanggulangan pada sumbernya. Jadi, kalau mau melakukan penanggulangan terhadap pencemaran sebuah lingkungan, harus dicari di mana sumbernya itu. Ya. Maka kemudian, saudara, di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup itu ditegaskan bahwa pencemaran tidak cukup dengan hanya membuat IPAL. IPAL itu adalah instalasi pengolah atau pengolahan limbah, IPAL. Dan pengenaan sanksi pidana. Ya. Jadi dalam penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, itu tidak cukup hanya masyarakat itu wajib membuat IPAL, ataupun mungkin dikenakan sanksi pidana. Nggak cukup. Begitu. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu, saudara, di dalam hukum lingkungan itu ada instrumen yang sangat kuat untuk mengatasi itu semua. Apa? Perlu adanya sanksi administrasi untuk menghentikan pencemaran itu. Nah, gimana caranya untuk menghentikan pencemaran? Ya, tentu dihentikan dulu operasional dari kegiatan usaha yang menyebabkan pencemaran lingkungan itu. Gitu ya. Oke, dihentikan. Oke. Karena seringkali pencemaran lingkungan itu meskipun perusahaan itu sudah punya IPAL, tapi justru kadang IPA-nya itu tidak berfungsi dengan baik. Kemudian dia buang limbah perusahaan itu di waktu tengah malam. Di mana? Ya dibuang di sungai atau mungkin di saluran air. Dikiranya kalau pembuangan malam itu tidak akan menimbulkan pencemaran. Gitu loh ya. Justru itulah yang seringkali dilakukan oleh para pengusaha. Ya. Oke. Mumpung orang nggak tahu semuanya tidur semua, langsung IPAL-nya itu digelontorkan, buang di ini. Nggak diolah lagi. Kenapa? Ya mungkin instalasi pengolahan air limbah itu tidak sesuai, tidak baik dan sebagainya. Ya, dan seringkali seperti itu. Ya, makanya ini harus dihentikan supaya untuk bisa menanggulangi. Makanya penanggulangan pada sumbernya. Sumbernya yang menyebabkan pencemaran itu dihentikan usahanya. Dengan apa? Ya, ada sanksi administrasi. Ya, misalnya ditutup untuk sementara waktu dan sebagainya. Berikutnya, prinsip sarana praktis yang terbaik. Nah, prinsip sarana praktis yang terbaik itu terkait dengan pengaturan yang bersifat pembatasan pencemaran diadakan seoptimal mungkin dengan melihat sarana terbaik dari segi teknik dan ekonomis. Nah, jadi begini. Jadi dalam prinsip sarana praktis yang terbaik adalah pengusaha ataupun pemerintah itu harus melakukan pembatasan pencemaran itu seoptimal mungkin, ya, dengan menggunakan sarana yang terbaik, baik itu dari sisi teknik, juga tentunya dari sisi ekonomis. Ya, tetapi kan kemudian orang seringkali berpendapat lupa kalau mau dapat sesuatu yang baik itu pasti mahal.
Ya. Nah, gitu. Tapi apakah selalu demikian? Serasa juga ada jalan keluarnya. Ya. Hasilnya terbaik tapi tidak perlu biaya mahal. Itu dicari. Sarana seperti itu. Ya. Nah, maka di sini Saudara, kemudian ada prinsip yang lain atau pengaturan yang lain yang disebut dengan clean teknologi dan sistem insentif dan disentif. Ya. Jadi artinya nanti bagi pengusaha-pengusaha yang bisa mencegah terjadinya pencemaran lingkungan atau bisa melakukan pengolahan limbah itu dengan membuat IPAL yang baik dan sebagainya, sehingga nanti hasil olahan limbah itu bisa dibuang di ekosistem dengan kualitas yang baik, artinya sudah memenuhi syarat untuk layak untuk dibuang dan tidak akan mencemari lingkungan. Nah, mereka itu diberikan insentif. Ya. Tapi bagi yang melanggar itu diberikan denda atau disinsentif. Ya. Disinsentif. Ya, insentif atau disinsentif. Gitu loh ya. Seperti itu. Ini menggunakan sarana praktis yang terbaik ya. Oke. Lanjut. Yang berikutnya, prinsip yang berikutnya adalah prinsip perbedaan regional. Apa ini? Ya. Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan sesuai dengan kenyataan tentang adanya ketidaksamaan wilayah. Nah, Saudara, ini juga perlu kita memperhatikan. Pemerintah daerah satu dengan daerah lain barangkali di dalam pengelolaan lingkungan hidup pengaturannya bisa berbeda-beda. Utamanya terkait dengan batasan baku mutu lingkungannya. Jadi baku mutu lingkungan di Kota Jakarta mungkin bisa berbeda dengan yang di Lampung. Bahkan mungkin bukan hanya mungkin, tapi memang berbeda. Gitu loh ya. Jakarta dengan penduduk yang begitu padat, Lampung yang penduduknya tidak terlalu padat, pasti berbeda kondisi lingkungannya. Ya. Nah, di Indonesia yang di Lampung yang tidak begitu padat aja udah suhu udaranya udah panas, apalagi yang di Jakarta. Maka di sini dibutuhkan kebijakan lingkungan yang sesuai dan ditunjukkan kepada daerah setempat. Nah, jadi ada kebijakan-kebijakan lingkungan itu yang disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Itu tadi. Apa Pak contohnya? Penetapan batas mutu lingkungan. Itu bisa berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ya. Itu untuk prinsip perbedaan regional karena memang seluruh Indonesia atau seluruh wilayah Indonesia tidak bisa diterapkan standar yang sama. Ya kan? Kita harus bisa membeda-bedakan, ya. Oke, memang demikian ya. Oke. Nah, ini juga seringkali dihadapi adik-adik mungkin bisa diskusi lebih banyak mungkin di luaran sana mungkin atau mungkin juga di dalam prakteknya seperti ini, ya. Ada prinsip beban pembuktian terbalik, ya. Nah, kenapa Saudara kok prinsip beban pembuktian terbalik itu dibahas dan diwacanakan di dalam hukum lingkungan? Karena seringkali di dalam membuktikan siapa sebenarnya yang bertanggung jawab kalau terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan itu tidak mudah. Ya. Karena seringkali tadi untuk mencari bukti itu tidak mudah bagi si masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan itu. Kan di dalam prinsipnya dalam hukum acara ya, itu kan siapa yang menuntut dia kan harus yang membuktikan. Atau siapa yang menuduh orang lain bersalah,
maka dialah yang harus membuktikan. Kan begitu dalam prinsipnya. Tapi karena prinsip ini ada kelemahan, ya, karena di situ sulit untuk membuktikan siapa yang sebenarnya bersalah. Nah, masyarakat seringkali kesulitan untuk membuktikan sebenarnya siapa sih yang bersalah di antara sekian perusahaan yang membuang limbah ke sungai itu. Kalau dalam satu alur sungai itu ada 10 perusahaan yang berjejer di di pinggiran sungai itu, kemudian semua perusahaan membuang bukan limbah sih, sebenarnya limbahnya sudah diolah. Limbahnya sudah diolah dan menurut ukuran yang sebenarnya adalah limbah itu sudah layak untuk dibuang di sungai. Tetapi persoalannya karena 10 perusahaan itu membuang limbah ke sungai atau hasil pengolahan limbah tadi ke sungai dengan berbagai macam jenis zat kimia yang dibuang ke sungai. Sebenarnya kalau satu zat kimia saja yang dibuang ke sungai nggak akan menimbulkan masalah. Tapi tatkala zat kimia itu bergabung dengan zat kimia-kimia yang lain-lainnya, ada 10 macam zat kimia yang sebenarnya kalau itu berdiri sendiri, zat kimia tidak berbahaya. Tapi begitu bergabung dengan 10 zat kimia itu terbuang di sungai, akhirnya menimbulkan masalah apa? Menjadi racun, menjadi pencemaran dan perusakan lingkungan. Nah, pertanyaannya kalau di situ dari 10 perusahaan itu tadi siapa yang harus bertanggung jawab? Yang paling bertanggung jawab siapa di situ? Kan sulit bagi warga masyarakat untuk membuktikan, perusahaan, lo kamu yang bertanggung jawab lo ya. Dia akan berkilah, lo ini hasil lab saya itu limbah yang saya buang itu sudah memenuhi syarat. Perusahaan yang dua sama, ini lab saya udah mengatakan bahwa limbah saya yang saya buang ke sungai itu cukup, tidak ada masalah. Semua 10 perusahaan itu semuanya mengatakan itu dan bisa membuktikan dengan yang sevalid-validnya bahwa limbah yang dibuang ke sungai tidak bermasalah. Tapi karena 10 zat kimia tadi bercampur, itu menjadi racun dan menjadi masalah. Nah, itu yang jadi. Makanya ini kemudian ya mewacanakan adanya prinsip beban pembuktian terbalik tadi. Ya. Nah, tapi ini apakah ini sudah terlaksana? Ya. Itu walau-alam ya. Oke. Jadi ini diwacanakan karena kesulitan untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya. Ya. Oke. Beban pembuktian tidak kepada penggugat melainkan dibalik kepada tergugat. Nah, kalau nanti misalnya, kamu perusahaan kamu yang yang merusak atau mencemari lingkungan toh? Enggak, ini buktinya saya. Loh, tapi nyatanya kan ada terjadi perusakan lingkungan, ada keracunan di situ. Nah, berarti perusahaan-perusahaan itu harus membuktikan. Bukan si penggugat, kalau yang penggugat membuktikan, nah, dari mana modalnya? Untuk uji lab aja kan bukan barang yang murah dan sebagainya ya. Itu kelemahan di dalam tanggung jawab di dalam perusakan atau pencemaran lingkungan itu dalam penegakan hukumnya ya, sulit. Makanya kita wacanakan dengan prinsip pembuktian terbalik tadi. Oke. Nah, yang berikutnya, saudara, mungkin ini sudah tahu ya, mungkin prinsip-prinsip yang terakhir ya, yaitu prinsip ekoregion. Ekoregion. Apa sih? Di dalam prinsip ekoregion bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alamnya, ekosistemnya, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Berat amat ya Pak ya. Nah itu memang sulit juga ya. Iya. Ya.
pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dibatasi secara ketat oleh pendekatan administratif wilayah karena ia memiliki ciri-ciri ekologis yang melampaui batas-batas wilayah administratif. Ya. Jadi saudara, di dalam pengelolaan lingkungan hidup itu tidak bisa dibatasi, oh satu wilayah kabupaten, satu wilayah kelurahan, satu wilayah kecamatan, nggak bisa, karena itu kan saling keterkaitan. Ya, oke. Satu hamparan, jangan antara Banda Lampung itu dengan Lampung Selatan itu juga mirip-mirip. Jadi nggak bisa membedakan strict gitu ya antara pengelolaan lingkungan hidup di Banda Lampung dengan yang di Lampung Selatan. Akan menjadi masalah. Makanya apa? Di sini perlu adanya prinsip regionalisasi berdasarkan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Maka antara pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah yang lain harus duduk bersama untuk melakukan ya pengelolaan lingkungan hidup itu. Jangan sampai dalam kondisi alam yang sama, daerah A menerapkan prinsip demikian, daerah B memanfaatkan demikian. Nanti akan timpang di situ. Ya, akan timpang sekali nanti. Kalau dalam satu hamparan itu terbelah jadi dua wilayah administrasi pemerintahan daerah. Nah, yang satu ditetapkan sebagai wilayah misalnya daerah penyangga air. Artinya di situ tidak boleh ada pembangunan. Di satu sisi seberangnya itu malah digunakan untuk wilayah pemukiman. Nah, ini dalam satu hamparan sama-sama kemiringan tanahnya, kondisi ekosistemnya sama, tapi yang sebelah untuk perumahan boleh, pemukiman boleh, yang satunya nggak boleh. Padahal sebenarnya yang benar adalah itu nggak bisa digunakan untuk pemukiman, karena akan membahayakan. Pertama tentang kesediaan air, tanah misalnya. Yang kedua kaitannya dengan penghuninya sendiri. Kalau itu dilakukan untuk pemukiman, bahaya longsor, bahaya macam-macam dan sebagainya. Nah, kalau terjadi seperti itu berarti kan tidak ada tidak ada keseragaman antara satu daerah dengan daerah lain. Meskipun itu satu hamparan. Makanya perlu duduk bersama. Maka di sini harus prinsip ecoregion. Efektivitas pengelolaan lingkungan menuntut diterapkannya prinsip regionalisasi berdasarkan karakteristik sumber daya alam ekosistem, bukan atas dasar wilayah administratif. Begitu loh ya. Oke, maka seringkali Pak Akib itu seringkali mengarahkan bahkan dalam disertasinya itu bagaimana daerah satu dengan daerah lain itu harus ada kerjasama regional. Kerjasama antar daerah di dalam apa? Di dalam pengelolaan lingkungan hidup supaya sungguh bisa terjaga lingkungan hidup di suatu ecoregion itu. Jangan sampai satu hamparan tapi karena beda wilayah administratif, beda penggunaan, beda pemanfaatannya. Itu konyol kalau udah seperti itu. Tapi itu sering terjadi dalam praktek di lapangan. Ya, oke. Misalnya, adik-adik sekalian ya, itu kan di daerah apa ya? Kalau tempat saya itu Tanjung Karang Barat. Tanjung Karang Barat itu dulu di kan wilayah penyangga air ya. Artinya di situ sebenarnya nggak boleh bangunan besar dan sebagainya. Ada boleh bangunan, tapi yang bangunan besar nggak boleh, perumahan nggak boleh. Ya, Pemiling misalnya. Oh, itu kan sudah perumahan semua. Padahal itu kan daerahnya daerah banget sih itu kayak konservasi. aja gitu. Ya, karena itu daerahnya berbukit, gitu, kemudian jurang-jurang gitu kan. Coba Bapak Ibu kalau mungkin punya tinggal di daerah Kemiling, di daerah STPN ya, sekolah untuk kepolisian itu kan daerahnya kan di perbukitan dan sebagainya itu. Itu sebenarnya kan dulu loh ya dalam tata ruang wilayah dulu ya. Banda Lampung itu bukan untuk daerah pemukiman, tapi kan kemudian dibuat gitu jadi daerah pemukiman.
Ya, maka dulu itu kan pengembangan kota kan banyak ke arah mana? Ke arah timur ya, yang itu wilayah persawahan, pertanian dan sebagainya itu. Ya, oke. Tapi sekarang sama, wilayah timur juga, wilayah barat juga, semuanya udah ya. Ya mungkin karena di Bandar Lampung memang jumlah penduduknya sudah luar biasa. Kalau nggak salah adik-adik kalau nanti lihat di YouTube ya, itu kalau nanti mau lihat perkembangan kota Bandar Lampung. Di Bandar Lampung itu apakah sekitar 3 juta sekian ya penduduk di Bandar Lampung itu. Padahal di Lampung itu sendiri kan penduduknya hanya sekitar 7 juta dari 14 kabupaten kota. Bandar Lampung sendiri sudah sekitar 2 sampai 3 juta penduduknya. Jadi per kepadatan penduduk di Bandar Lampung itu sudah 2.500 ya per kilometer persegi. Itu kan padat sudah di Bandar Lampung itu. Ya, oke, baik. Itu saudara-saudariku terkait dengan pertemuan pada sore hari ini. Dan kemarin mudah-mudahan Pak Agus juga sudah menyampaikan ya, atau mungkin adik juga sudah melihat bagaimana itu di di Fikmasnya ya. Silahkan. Saya mau nanya adik-adik, apakah di sini itu ada yang KRS-nya itu belum terisi mata kuliahnya? Kalau belum, tolong segera hubungi kami, gitu loh ya, segera hubungi kami. Supaya apa? Ya nanti paling tidak nanti pertengahan semester itu kita sudah clear bahwa tidak ada yang mahasiswa tertinggal KRS-nya. Ya, karena nanti akan dilaporkan ke PD Dikti ya di Sister, sehingga nanti adik-adik nanti bisa dilihat semester ini itu adik-adik sudah menempuh berapa mata kuliah, ya sudah lulus berapa, yang sedang ditempuh berapa, itu bisa dilihat dari PD Diktinya ya, di PD Diktinya itu di laman tentang data mahasiswa maupun dosen maupun perguruan tinggi, di situ ada semua. Ya, jangan sampai nanti NPM adik-adik tidak terdaftar di PD Dikti. Ya. Nah, makanya saudara nanti tatkala nanti mau nyusun tesis dan sebagainya, itu perhatikan pengisian data di PD Dikti itu harus sama ya, karena di situ ada NIK-nya juga. Nomor induk kependudukan itu harus sama, supaya nanti tidak ada masalah tatkala penyusunan atau pembuatan transkrip ataupun ijazahnya tatkala mau wisuda ya. Karena ini ada beberapa case itu kakak kelas Anda itu mau wisuda tapi ijazah dan transkripnya nggak bisa diproses karena NIK-nya itu salah. Nah, NIK-nya salah. Nomor induk kependudukannya itu tidak cocok dengan apa yang ada di data PD Dikti, begitu ya. Maka nanti disinkronkan, termasuk nama pun juga harus diperhatikan ya, supaya sama antara S1 dengan S2-nya. Itu juga namanya juga harus sama, jangan sampai nanti S1-nya namanya A. Suroso, begitu di S2-nya Ahmad Suroso, nah, itu kan akan jadi masalah besar. Oke. Baik, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, itu dari saya. Kalau ada pertanyaan dan ada tanggapan atau ada tanggapan ya. Kalau pertanyaan mungkin saya nggak bisa jawab, mungkin tidak akan saya jawab kali ini. Begitu, silakan. Mas, Mbak, adik-adik, kalau ada tanggapan dan ada yang mau didiskusikan, silakan. Izin Pak Dokter. Dari kenegaraan, dari kenegaraan. Di sini tertera ada 34 ya. Padahal kelas A kelas itu kan sekitar 50-an lebih ya. Ini kok hanya 34, itu pun dengan adminnya ini. Adminnya saja sudah 1, 2, 3, 4. Berarti hanya 30 ini mahasiswa yang hadir di sini. Ya. Oke.
Ya, Pak Dokter. Baik, silakan adik-adik mau ada tanggapan? Pak Dokter. Ada apa? Cukup? Saya Pak Dokter Hasanuddin dari Kenegaraan. Ya, A1. kalau memang sudah cukup, ya kami, saya terutama ya, kalau nanti ada apa dan sebagainya, mohon maaf adik-adik sekalian, mulai tanggal 21 adik-adik 21 Maret ini itu nanti yang akan banyak membantu di S2 itu ada Bu Ria Wirma. Ya, ada Bu Ria Wirma itu nanti yang akan banyak membantu persoalan-persoalan yang lain-lainnya itu, administrasi dan sebagainya. Tentu selain ada Mas Rohim dan sebagainya ya. Nah, nanti silakan berhubungan dengan Bu Ria kalau ada apa-apa. Tapi bukan berarti kemudian Pak Marjo tidak bisa dihubungi, boleh silahkan, mau ada diskusi dan sebagainya silahkan. Maka termasuk kali ini pun saya juga mendorong dan minta supaya adik-adik segera untuk mengajukan judul tesisnya. Ya, karena ternyata itu saya perhatikan angkatan 2021 ini 21 ya, betul ya. Ini juga banyak yang belum mengajukan judul dengan alasan apa? Dengan alasan belum punya publikasi. Padahal tadi nulis publikasi di media massa kan ada Mas Hidayat itu yang mau membantu untuk mereview atau mungkin juga membantu untuk untuk membantu dengan media online-nya itu ya. Nah, silahkan. Oke. Tidak ada, adik-adik? Nah, kalau tidak ada, terima kasih. Kalau demikian, selamat sore, sampai ketemu minggu yang akan datang. Semoga kita masih bisa bertemu dalam kondisi yang sehat dan semuanya sehat-sehat semuanya. Terima kasih, selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Oke, izin live ya, adik-adik sekalian ya. Oke. Terima kasih, Pak.